Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Afrida di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Ya, apa kabar anak Umi? Umi yakin dan Umi doakan selalu sehat anak-anak Umi dan semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak Umi, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai sumber daya hutan. Oke, anak Umi, sebenarnya kita sudah belajar mengenai sumber daya hutan waktu di kelas 4. Tapi kali ini kita akan belajar di undang-undang yang berbeda. Ya, anak Umi ya. Di kelas 4 itu Undang-Undang Nomor 41 1999. Sekarang kita akan lihat di sudut pandang mengenai undang-undang yang lain mengenai sumber daya hutan. Ya, anak Umi. Lihat, itu hutan yang ada di Indonesia. Ya, puluhan tahun yang lalu, separuh dari daratan di bumi berupa hutan. Ya gimana ya, berapa puluh tahun yang lalu, pada masih zamannya pun Nabi Adam, ya kan, Nabi Adam diturun ke bumi ini, itu masih berupa hutan. Jadi kisahnya kok kita kembali ke Nabi Adam, itu tidak seperti yang saat sekarang ini, karena sebagian bumi, ya sebagian besar di bumi kita itu adalah hutan. Ya, kini bagian bumi yang berhutan tinggal sepertiganya, kurang lebih dari 4 miliar hektar, anak Umi. Setiap minggunya di seluruh dunia lebih dari 400 hektar hutan dirusak atau ditebang. Ya, anak Umi ya. Jadi ingat, kita itu dulu punya sejarah hutan yang ada di bumi ini. Jadi anak Umi harus tahu, bukan langsung kita ini seperti ini. Ternyata dulu bumi kita ini lebih besar hutannya, tapi sekarang karena keserakahan manusia, ya menjadi tinggal sepertiganya lagi. Sekarang kita masuk ke pengertian hutan. Pengertian hutan, ya kan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Ini dari sudut pandang yang ini. Jadi waktu kelas 4 kita Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hari ini kita akan membahas kehutanan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Ya, apa sih yang dimaksud hutan? Ya, menurut undang-undang tersebut, hutan ialah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup, alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Ya, tidak jauh beda sih dengan isi Undang-Undang Nomor 41 1999. Tidak jauh beda. Intinya, jadi pengertian hutan itu ada beberapa di undang-undang yang sudah dibuat pemerintah. Sekarang di kelas 6 kita akan kembali ke Undang-Undang tahun 67. Ini kan berarti lebih lama lagi, ya kan? Yang kemarin tahun 99. Kita akan mengorek gimana sih hutan di Indonesia, ya kan? Sekarang kita masuk ke jasa hutan, ya nak Umi ya. Jadi hutan itu punya jasa yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya hutan itu mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia. Ya nak Umi ya. Hutan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara. Tahu kan anak Umi, karbon dioksida itu ya
diambil oleh hutan. Ya, hutan itu berupa tumbuhan. Karena tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida dari udara, mereka mengambilnya dan menggantinya dengan oksigen. Masya Allah, ya kan? Yang diperlukan makhluk lain. Maka hutan disebut paru-paru dunia. Masih ingat kan waktu pelajaran di kelas 4? Jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan cukup oksigen untuk pernapasan. Ya Nak Umi, jasa hutan itu sangat besar untuk kehidupan manusia. Jadi kita sebagai manusia ya yang diciptakan Allah di muka bumi ini, kita harus menjaga hutan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai dengan keserakahan manusia seperti yang sudah kita lihat pada saat sekarang ini, ya, terjadinya longsor, terjadinya banjir, terjadinya kebakaran hutan, itu akibat keserakahan kita. Itu udah Umi jelaskan waktu di kelas 4 SD ya. Jadi Nak Umi, itu aja penjelasan mengenai hutan. Umi harap yang Umi jelaskan dicatat di buku catatan. Ya, minggu depan kita akan ada latihan. Dicatat apa yang Umi jelaskan. Kalau belum mengerti, diulang lagi videonya. Dengarkan kata Umi satu persatu. Jadi kalau nanti Umi tanya apa itu jasa hutan, anak Umi bisa menjelaskan. Ya Anak Umi, dan undang-undangnya anak Umi bisa menjelaskan. Jadi Anak Umi, secara kita simpulkan ya secara keseluruhan, sebelum Umi tutup akan Umi ulang kembali. Itu kan menurut undang-undang. Jadi menurut secara umum, hutan adalah hamparan lahan yang ditumbuhi pepohonan, termasuk di dalamnya satwa dan sumber daya hayati lainnya yang membentuk ekosistem khas. Jadi di dalam hutan itu ada namanya ekosistem. Oke Nak Umi, sekian dari Umi, dan Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.